titipkan dia, lanjutkan perjuanganku untuknya. Dia tak pantas bersanding dengannya. Rian Demasif. Kan ku terima dengan apa yang datang. Aku bukan jodohnya. Pemirsa, belum usai permasalahan video kontroversi Triswaka dan Zinedine Zidane yang memparodikan gaya bernyanyi Andika Mahesa dan Riza Armada, ini video keduanya memparodikan gaya bernyanyi musisi legendaris Iwan Fals dan Ebit GAD kembali viral. Aku titipkan dia. Iya, kita lagi live TikTok kan. Kita lagi. Aku TikTok, abang di Bigo. Ya. Jadi kita ada yang apa istilahnya kayak yang minta itu loh viewersnya kan. Ya. Nyanyiin lagu terus tiru cara Oh, bernyanyinya. challenge. Challenge. Coba dong bawain lagu Bang Manji misalnya. Oke. Iya. Dengan gaya Bang Manji misalnya. Iya. Oke. Itu kita ini ikutin. Nah, waktu itu ngikutin gayanya siapa aja? Iya. Itu. Kalau aku nggak salah ya, karena gini, istriku pun kan aku tanya kan. Aku lagi di gunung, aku nggak tahu nih, aku nggak bisa lihat videonya. Aku tanya ada apa sih, karena aku cuma bisa chat. Terus katanya iya nih mereka tengil banget. Dalam video yang beredar, terlihat Triswaka menyanyikan lagu Aku Bukan Jodohnya dengan gaya bernyanyi ala Iwan Fals, sementara Zidane justru terlihat tak kuasa menahan tawa. Lantas benarkah lantaran tak terima dengan ulah Zidane, Iwan Fals akan melaporkan Triswaka dan Zidane? Benarkah video parodi tersebut dinilai netizen cenderung menghina ketimbang meniru gaya dua musisi legendaris ini? Tuh samping juga kayak kok bisa ya? Mungkin Rio itu tidak tahu kalau itu bisa menyindir perasaan, tapi insya Allah Tri tidak ada keinginan buat mengejek ataupun berniat buruk di konten itu, karena itu juga itu yang rekam orang. Tapi insya Allah Bang Tri dalam hati tidak ada keinginan untuk menyinggol atau apa. Ya, sebelum video ini kembali menghantam reputasi dan kepribadian Tri dan Zidane, netizen tak hentinya melakukan aksi hengkang dari kanal video berbagi milik Zidane dan Tri sejak keduanya dinilai telah melecehkan musisi Andika Kangen Band. Bahkan kanal video YouTube milik Zidane yang sebelumnya punya 5 juta subscriber kini tinggal tersisa 1 juta lebih. Aksi massal meninggalkan Zidane dan Tri ini juga berlangsung ketika sejumlah panggilan manggung mereka di cancel panitia. Bahkan konflik kian memanas ketika Andika dikabarkan tak terima dengan ulah Zidane yang dianggap telah melecehkan dirinya. Wajar saja jika Andika tersulut emosi pasca melihat video Triswaka dan Zidane. Pasalnya Andika merasa tak mengenal Zidane dan notabene pendatang baru di dunia musik Indonesia. Kalau gua kenal sama lo, gua nggak akan emosi karena dari awal kita kenal. Karena tahu niatnya bercanda. Kenal. Ya karena kita ya kayak gimmick-gimmickan lah ya, bercanda-bercanda. Ini gua nggak kenal. Lu mau gituin gua, salah gua apa? Salah gua nih apa, Mas? Lu nggak kenal sama sekali. Iya nggak kenal, kalau lu gituin gua, ya jelas gua marah lah. Kecuali kenal gitu Iya, loh. makanya nggak kan gini loh. Kadang-kadang gue juga suka misalnya lagi ini bercanda ngatain lu Ya. gitu kan. Itu kan kenal. Gua mengerti itu bercanda atau enggak sifatnya. Kalau Oke. itu yang jelas, kalau bercanda pasti bercanda. Ini udah bukan bercanda. Itu bercanda tak? Coba gue tanya, itu berlebihan menurut gua. Ya. Gitu kan. Sebenarnya Si lu udah ngeliat itu ya. nah itu. Kalau Triswakanya benar maksudnya. Cuman kan orang ngegorengnya karena Triswaka ini berdua. Akhirnya Triswaka ini kegoreng juga ngelihat yang di belakang dia kayak gitu, ikut juga. Ikut juga. Di situ rusaknya mereka. Tak hanya itu, Andika rupanya juga mengambil langkah hukum dengan mengirimkan somasi kepada Triswaka dan Zidane.
Langkah Andika pun didukung sejumlah musisi seperti Duta, vokalis Sheila on Seven, hingga Ariel Noah. Dari kuasa hukum Saudara Andika, Kangen Band menyampaikan somasi terbuka terhadap Saudara Triswaka. Jadi begitu ngeliat jujur kan, gue agak kecewa. Triswaka dan Zidan tak menyangka jika ulah mereka membuat parodi sejumlah musisi senior justru membuat karir mereka yang baru saja dirintis hancur dalam sekejap. Sejumlah jadwal off-air Triswaka dan Zidan di sejumlah kota tiba-tiba dibatalkan. Meski sudah meminta maaf, nyatanya hujatan netizen terus dituai Triswaka dan Zidan. Lantas benarkah Zidan dan Triswaka mengalami tekanan mental akibat diteror netizen? Tri, nih abang bilang ya, mungkin Tri pernah punya salah sama orang tua. Kan nggak sadar Tri, kadang kita nih marah sama orang tua, bentak adik kita atau kakak kita, mungkin Allah negornya lewat sini Tri. Derajatnya mau diangkat mungkin sama Allah, ya kan kita kan nggak tahu gitu loh. Di tengah kontroversi video Triswaka dan Zidan, kini muncul riders atau permintaan Triswaka saat akan manggung yang viral di jagat maya. Sontak riders Triswaka ini menjadi sorotan dan membuat netizen membandingkan dengan riders band papan atas Indonesia seperti Sheila on Seven. Selain itu, sejumlah riders penyanyi dan band Indonesia juga beredar di jagat maya seperti riders Ayu Ting Ting, Tulus, Gigi Band, hingga band The Massive. Pasti setiap band atau setiap musisi itu punya riders atau punya standarnya masing-masing untuk bisa menjaga moodnya mereka. Kayak contoh, akhirnya kan saya jadi dicengin juga tuh di Instagram atau di Twitter kan, bang kalau nggak ada ganti yang lain bisa nggak bang, misalnya gitu. Itu kan apalagi di situ kan ada merek juga gitu kan. Jadi saya sih nggak masalah ya soal misalnya itu hanya menjadi dari mulut ke mulut, tapi ketika itu sudah isi kontrak itu ada di sosial media, berarti kan itu sudah menjadi konsumsi umum. Beredarnya riders band The Massive membuat Rian, sang vokalis, berang dan tak terima jika riders yang menyangkut hal pribadi bandnya bisa beredar di jagat maya. Apalagi catatan list permintaan manggung itu dinilai merupakan kesepakatan pihak event organizer dan sang artis. Ketika itu ada di Twitter saat itu ya, terus ternyata ngambilnya dari Google gitu kan, berarti kan ada orang yang mengupload di Google kan riders itu. Dan sebenarnya di dalam kontrak itu ada kalau nggak salah ada klausul juga yang memang menyebutkan bahwa ini tidak untuk disebarluaskan, bersifat rahasia. Itu kayaknya perlu ditanyakan lagi ke orang yang mengerti hukum ya, karena kalau saya kan hanya musisi dan kita kan dikelola sama manajemen kita kan. Nah, mungkin nanti saya akan coba tanya juga ke manajemen, apakah riders tersebut tuh memang boleh nggak sih kalau di-upload di sosial media atau dikonsumsi sama banyak orang. Karena kalau kita ngomongin soal riders ya, itu musisi luar negeri itu banyak yang unik-unik justru. Kayak aku sempat tahu, setelah contoh Van Halen gitu ya, ternyata dia minta ada permen yang warnanya nggak boleh ada warna coklat misalnya gitu. Nah, itu kan hal-hal yang sangat pribadi sekali gitu. Terus misalnya ada yang minta harus warna putih semua di backstage misalnya gitu.